Selanjutnya adalah mengenai framework untuk memutuskan sebuah desain jaringan. Tujuan saat merancang jaringan sebuah rantai pasokan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sambil memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal permintaan dan daya tanggap. Perhatikan framework pada gambar berikut. Terdapat 4 fase, yaitu yang pertama adalah strategi supply chain, kemudian konfigurasi fasilitas regional, kemudian memutuskan situs, dan keempat adalah pemilihan lokasi. Pada fase pertama, tujuannya adalah untuk menentukan desain rantai pasokan perusahaan. Hal ini termasuk untuk menentukan tahapan dalam rantai pasokan dan apakah setiap fungsi rantai pasokan akan dilakukan secara internal atau dialihdayakan kepada pihak ketiga. Fase 1 ini dimulai dengan mendefinisikan dengan jelas tentang strategi bersaing perusahaan sebagai kumpulan kebutuhan pelanggan yang ingin dipenuhi oleh rantai pasokan. Strategi rantai pasokan kemudian menentukan kapabilitas apa yang harus dimiliki oleh rantai pasokan untuk mendukung strategi bersaing tersebut. Selanjutnya, manajer harus meramalkan kemungkinan evolusi persaingan global dan apakah persaingan di setiap pasar adalah pemain lokal atau pemain global. Manajer juga harus mengidentifikasi kendala pada modal yang tersedia dan apakah pertumbuhan akan dicapai dengan memperoleh fasilitas yang ada, membangun fasilitas baru atau bermitra. Berdasarkan strategi kompetitif perusahaan, strategi rantai pasokan yang dihasilkan, analisa persaingan, skala atau cakupan ekonomi, dan kendala apapun, manajer harus menentukan desain rantai pasokan yang luas untuk sebuah perusahaan. Kemudian fase kedua. Sasaran tahap kedua ini dari sebuah desain jaringan adalah untuk mengidentifikasi wilayah di mana fasilitas akan ditempatkan, kemudian peran potensial dari fasilitas tersebut, dan perkiraan kapasitasnya. Analisa tahap 2 ini dimulai dengan perkiraan permintaan menurut negara atau wilayah. Kemudian permintaan semacam itu harus mencakup ukuran permintaan dan penentuan homogenitas atau variabilitas persyaratan pelanggan di berbagai wilayah. Langkah selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi apakah skala atau cakupan ekonomi dapat memainkan peran penting dalam mengurangi biaya, mengingat teknologi produksi yang tersedia. Jika skala ekonomi atau cakupannya signifikan, mungkin lebih baik untuk memiliki beberapa fasilitas yang melayani banyak pasar. Selanjutnya, manajer harus mengidentifikasi resiko permintaan, resiko nilai tukar, resiko politik yang terkait dengan pasar regional. Mereka juga harus mengidentifikasi tarif regional, persyaratan apapun untuk produksi lokal, insentif pasar, dan perbatasan ekspor atau impor untuk setiap pasar. Tujuannya adalah merancang jaringan yang memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Manajer juga mengidentifikasi pesaing di setiap wilayah dan membuat kasus apakah fasilitas perlu berlokasi dekat atau jauh dari fasilitas pesaing. Berdasarkan semua informasi itu, manajer mengidentifikasi konfigurasi fasilitas regional untuk jaringan rantai pasokan. Konfigurasi regional menentukan wilayah tempat fasilitas akan disiapkan, perkiraan jumlah fasilitas dalam jaringan, dan apakah fasilitas akan memproduksi semua produk untuk pasar tertentu atau beberapa produk untuk semua pasar dalam jaringan. Kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah untuk memilih sekumpulan lokasi potensial yang diinginkan dalam setiap wilayah di mana fasilitas akan ditempatkan. Lokasi harus dipilih berdasarkan analisa ketersediaan infrastruktur untuk membangun dan mendukung metodologi produksi yang diinginkan. Hard infrastructure requirement meliputi ketersediaan pemasok, layanan transportasi, komunikasi, utilitas, dan fasilitas pergudangan.
Sedangkan soft infrastructure requirement mencakup ketersediaan tenaga kerja terampil, pemutaran tenaga kerja, dan penerimaan masyarakat terhadap bisnis dan industri. Kemudian adalah fase yang keempat, yaitu pemilihan lokasi. Tujuan pada tahap ini adalah untuk memilih lokasi di mana lokasi potensial, lokasi yang tepat, dan alokasi kapasitas untuk setiap fasilitas. Jaringan dirancang untuk memaksimalkan keuntungan total dengan mempertimbangkan margin dan permintaan yang diharapkan di setiap pasar, berbagai biaya logistik dan fasilitas, serta pajak dan tarif di setiap lokasi.